Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elastisitas suatu benda. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar. Nah, di sana terdapat karet gelang yang sering kali dimainkan pada saat kita masih anak-anak. Nah, coba kalian tarik karet gelang dengan dua tangan kalian. Nah, apa yang terjadi pada karet gelang tersebut? Kemudian, coba lepaskan karet gelang tersebut. Apa yang terjadi pada karet gelang tersebut? Baiklah, setelah kita mengetahui bahwasanya karet gelang merupakan salah satu benda yang memiliki elastisitas yang tinggi. Apa sih yang dimaksud dengan elastisitas? Elastis adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk awal dari benda tersebut setelah gaya yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Seperti gambar sebelumnya, di sana terdapat karet gelang yang kita beri gaya dengan tangan, kemudian ketika kita lepaskan, maka karet gelang tersebut akan kembali kepada bentuk awalnya. Kemudian, lawan dari benda elastis adalah benda plastis, di mana benda plastis ini adalah ketika kita memberikan gaya, maka benda tersebut tidak dapat kembali ke bentuk awalnya. Contoh dari benda plastis adalah seperti plastik, tanah liat, dan lain-lain. Kemudian, terdapat beberapa besaran pada pembahasan elastisitas. Yang pertama itu adalah tegangan, yang kedua ada regangan, yang ketiga adalah modulus elastisitas, selanjutnya adalah batas elastisitas. Kita akan membahas satu persatu dari besaran yang terdapat pada elastisitas. Tegangan merupakan besar gaya yang bekerja pada suatu benda terhadap luas penampang tertentu. Nah, di sini tegangan juga dapat didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya dengan luas penampang, di mana tegangan biasanya disebut dengan tau. Tau itu adalah F per A. Rumus ini bisa kita jabarkan menjadi dua rumus lagi. Jadi, jika kita ingin mencari F atau gaya yang bekerja terhadap benda, maka kita dapat menggunakan rumus F sama dengan tau dikalikan A. Kemudian, untuk mencari nilai dari luas penampangnya, kita juga bisa menggunakan rumus A sama dengan F dibagi dengan tau. Selanjutnya adalah regangan. Regangan di sini disimbolkan sebagai E, di mana regangan merupakan perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Jadi, di sini terdapat perubahan ukuran dari benda tersebut. Nah, simbol dari regangan ini adalah E, di mana E sama dengan delta L dibagi dengan L0, di mana untuk mencari delta L adalah L dikurang dengan L0. Selanjutnya adalah modulus elastisitas atau modulus yang di mana simbolnya adalah Y besar. Modulus elastisitas adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda, di mana modulus elastisitas ini merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan, di mana Y sama dengan tegangan dibagi regangan, di mana tegangan itu adalah gaya dibagikan dengan luas penampang, kemudian untuk regangan itu adalah hasil bagi antara delta L dibagi dengan L0, sehingga diperoleh hasil Y atau modulus elastisitas itu sama dengan F dikali L0 dibagi dengan A dikali delta L. Kemudian ada batas elastisitas suatu benda, di mana di sini ada grafik hubungan antara pertambahan panjang atau delta L dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Di sini ada beberapa titik, yaitu ada titik A, titik B, dan titik C, di mana pada titik A ini benda dapat kembali ke bentuk awalnya. Kemudian yang kedua, pada titik B ini adalah batas elastisitas suatu benda. Jadi ketika benda sudah melewati batas elastisnya, maka benda akan masuk ke dalam benda plastis, di mana seperti yang kita sudah ketahui bahwasanya benda plastis tidak dapat kembali ke bentuk semula.
Kemudian pada titik C ini adalah titik patah di mana benda terlalu banyak diberikan gaya secara terus-menerus sehingga mengakibatkan benda itu bisa patah, putus, dan lain-lain. Kita ambil contohnya pada karet gelang yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini pada karet gelang misalnya kita tarik sesuai dengan elastisitas suatu bahan, maka dia masih berada pada daerah elastis. Kemudian ketika karet gelang ditarik secara terus-menerus sampai dia melewati titik B, maka dia akan masuk pada benda plastis yang tidak dapat kembali kepada bentuk semula dari benda tersebut. Kemudian jika benda ditarik secara terus-menerus sampai pada titik C, yaitu titik patah, maka karet gelang tersebut akan putus. Contoh soal, seutas kawat memiliki diameter 0,7 mm dan panjang 2 meter. Kawat ditarik dengan gaya 5 Newton sehingga bertambah panjang 0,6 mm. Hitunglah A. Tegangan, B. Regangan, C. Modulus Young kawat. Penyelesaian diketahui D sama dengan 0,7 mm, R sama dengan 0,35 mm. Diubah menjadi meter, yaitu 0,35 kali 10 pangkat min 3 meter. L0-nya adalah 2 meter, F-nya adalah 5 Newton, delta L sama dengan 0,6 mm diubah menjadi meter, 0,6 kali 10 pangkat min 3 meter. Ditanya, to atau tegangan, E atau regangan, Y atau modulus Young kawat. Untuk mencari nilai dari to, kita dapat menggunakan rumus to sama dengan F dibagi A. Kemudian masukkan nilai yang telah diketahui, sehingga diperoleh hasil to-nya sama dengan 1,2987 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter kuadrat. Kemudian untuk mencari nilai dari regangan, E sama dengan delta L per L0. Masukkan nilai yang telah diketahui, sehingga diperoleh nilai dari E sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4. Selanjutnya, untuk mencari nilai dari modulus Young kawat, kita dapat menggunakan rumus Y sama dengan to dibagi E. Kemudian masukkan nilai dari to dan E yang sudah diperoleh dari perhitungan sebelumnya, sehingga diperoleh hasil nilai dari modulus Young kawat adalah 4,329 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih telah menyimak video yang telah ditampilkan. Sampai berjumpa minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang hukum Hooke. Silakan pelajari dulu materi dari hukum Hooke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.